Berarti adanya uskup itu apa? Intinya memelihara keutuhan Injil. Sehingga dalam dua bentuk tadi, lisan dan tertulis tetap terjaga. Itulah gunanya uskup-uskup. Menjaga keutuhan ajaran mengenai Yesus Kristus tadi, supaya jangan sampai ada yang terpotong, terhilangkan. Maka kata kunci dalam ajaran Katolik itu mata rantai. Gereja Katolik punya mata rantai yang tidak terputus sampai zaman para rasul. Berarti kalau ada orang yang percaya hanya yang tertulis, mereka seakan-akan pesawat terbang yang terbang dengan satu sayap, satu mesin. Inilah yang disebut tadi di bagian awal tadi suksesi apostolik. Rasul Yohanes, Polikarpus, Irenaeus. Nah, kita sekarang akan membahas tradisi suci yang disampaikan oleh Santo Irenaeus ini yang mata rantainya jelas. Berarti ini generasi ketiga kan? Generasi pertama itu zamannya Rasul Yohanes. Generasi kedua Santo Polikarpus. Generasi ketiga itu Santo Irenaeus. Dan jaraknya sangat dekat. Maka tradisi suci yang disampaikan pastilah benar karena mata rantai yang tidak terputus. Dan mata rantai yang tidak terputus tadi tujuannya apa? Menjamin keutuhan iman terus diwariskan dari zaman ke zaman. Wahyu Allah atau Injil sampai kepada kita dalam dua bentuk. Bentuk lisan tradisi suci namanya, bentuk tertulis Alkitab suci namanya. Selanjutnya di dalam KGK 77, kita akan melihat bagaimana Injil terpelihara. Maksudnya menjaga keasliannya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat keterangannya di dalam KGK 77 yang juga ada di dalam Dei Verbum pada artikel ke-7. Saya bacakan. Adapun supaya Injil senantiasa terpelihara secara utuh dan hidup di dalam gereja, para rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti-pengganti mereka yang mereka serahi kedudukan mereka untuk mengajar. Berarti dikatakan supaya Injil terpelihara utuh. Utuh maksudnya apa? Secara utuh yang dimaksud dalam dua cara atau dua bentuk tadi, yaitu tertulis dan lisan. Atau dalam istilah teknis, Alkitab dan tradisi suci. Itulah yang maksudnya utuh. Supaya wahyu itu tidak terpotong, tidak hilang. Karena kalau hanya memelihara yang tertulis, utuh apa tidak, Pak? Tidak. Tentu tidak. Nah, ini pengertiannya. Para rasul meninggalkan itu berarti bukan pergi ya, tapi maksudnya meninggalkan dalam arti mengangkat, memberi orang Kristen. Nah itu, uskup-uskup sebagai pengganti-pengganti. Itulah kenapa para uskup disebut pengganti-pengganti para rasul. Rasul Petrus itu memimpin gereja di kota Roma. Maka uskup kota Roma adalah pengganti Rasul Petrus. Karena uskup kota Roma disebut paus, maka pengganti Rasul Petrus disebut paus. Karena yang digantikan Rasul Petrus, maka dapat dikatakan Petrus paus pertama. Meskipun pada zaman Rasul Petrus istilah paus belum ada. Tapi pengertiannya sudah ada. Berarti uskup itu apa sebenarnya? Kurang lebih dalam bahasa sekarang, uskup-uskup itu adalah rasul-rasul modern. Nah gitu. Bahasa gampangnya, tanda petik. Tentu uskup berbeda dengan rasul, tetapi dalam hal ini mereka punya kedudukan yang sama dengan para rasul dalam hal pengajaran. Yang tidak bisa dilakukan oleh para uskup hanya dua, saksi kebangkitan dan dasar gereja. Itu tidak mungkin digantikan. Karena saksi kebangkitan itu hanya para rasul, karena yang bertemu dengan Tuhan Yesus hanya para rasul, dasar gereja juga hanya para rasul. Tetapi semua apa yang rasul lakukan kecuali dua itu bisa dilakukan oleh para uskup atau episkop, episkopus, episkopos. Karena diserai kedudukan untuk mengajar. Berarti adanya uskup itu apa? Intinya memelihara keutuhan Injil. Sehingga dalam dua bentuk tadi, lisan dan tertulis tetap terjaga. Itulah gunanya uskup-uskup. Menjaga keutuhan ajaran mengenai Yesus Kristus tadi, supaya jangan sampai ada yang terpotong, terhilangkan.
Dalam istilah teknis itu yang dinamakan suksesi apostolik. Suksesi dari kata suksesio itu berarti penerusan. Apostolik dari kata apostolos, rasul, penerusan para rasul. Suksesi apostolik bahasa gampangnya meneruskan tugas pelayanannya para rasul. Dan itu suatu mata rantai yang tidak terputus. Itu mata rantai yang nyambung sampai zaman para rasul. Maka seluruh uskup yang ada dalam gereja Katolik itu nyambung sampai zaman para rasul. Tidak ada yang mengangkat dirinya sendiri. Tetapi semuanya diangkat oleh pendahulunya terus-terus nyambung sampai zaman para rasul. Kita perhatikan mata rantai. Maka kata kunci dalam ajaran Katolik itu mata rantai. Gereja Katolik punya mata rantai yang tidak terputus sampai zaman para rasul. Kalau ajaran yang lain, Kristen yang non-Katolik punya mata rantai enggak? Punya, tetapi hanya sampai abad 16. Contoh, pengikut-pengikut Lutheran. Ya kalau dirunut ya hanya sampai Luther, mentok sudah. Pengikut-pengikut Calvinis. Dirunut ya cuma sampai mentok Calvin. Kapan mereka hidup? Abad 16. Jadi orang-orang Kristen non-Katolik, mata rantainya putus abad 16. Sedangkan gereja Katolik, mata rantainya nyambung sampai zaman para rasul. Jaminan mata rantai yang tidak terputus itu apa? Suksesi apostolik, yaitu para rasul yang nyambung diangkatnya dari zaman para rasul terus sampai hari ini nyampe akhir zaman. Itulah yang disebut suksesi apostolik. Maka gunanya suksesi apostolik tadi apa? Jaminan pemeliharaan bahwa Injil dalam keadaan utuh, yaitu lisan dan tertulis, tradisi suci dan kitab suci dapat diteruskan tanpa ada yang hilang. Itulah kenapa KGK 78 merumuskan begini, penerusan yang hidup ini, berarti kan diteruskan dari zaman para rasul, yang berlangsung dengan bantuan Roh Kudus dinamakan tradisio. Yang walaupun berbeda dengan kitab suci, Alkitab, namun sangat erat berhubungan. Karena tradisio dengan skriptura itu sangat berhubungan. Kita nyambung ke ayat-ayat Alkitab tadi. Berpeganglah teguh pada yang kamu terima dari kami, lisan dan tertulis. Dengan demikian, ini masih lanjutannya dari KGK 78, demikianlah gereja dalam ajaran hidup serta ibadatnya. Perhatikan, ajaran. Pertama ajaran dulu. Hidup berarti tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan. Ibadat berarti liturginya. Melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan, berarti orang-orang Kristen dari abad-abad setelahnya, dirinya seluruhnya, imannya yang seutuhnya. Itu juga tercakup di dalam De Verbum artikel 8. Maka Pak Firdi, apa yang dimaksud dengan iman Katolik seutuhnya itu? Berpeganglah teguh yang lisan, itulah yang utuh, tidak terpecah. Maka kalau hanya yang lisan utuh apa enggak Pak Firdi itu? Tidak. Kalau hanya yang tertulis? Tidak juga. Berarti kalau ada orang yang percaya hanya yang tertulis, mereka seakan-akan pesawat terbang yang terbang dengan satu sayap, satu mesin. Kemungkinan jatuhnya lebih besar. Jadi gereja Katolik itu kalau pakai istilah gampang, dalam bahasa gambaran simbolik, adalah pesawat terbang yang terbang dengan dua sayap dan dua mesin. Dan memang seperti itulah mesin kiri, mesin kanan harus bekerja bersama. Mesin kiri, mesin kanan itu seperti, ini gambaran saya, tradisi suci dan Alkitab suci, dan itulah keutuhannya. Dari awal mula yaitu zaman para rasul sampai pada zaman akhir nanti. Seperti itulah. Lanjut pada KGK 83. Tradisi yang kita bicarakan di sini, maka ini juga mengoreksi pemikiran banyak orang. Dikiranya tradisi itu kebiasaan. Oh no, KGK 83 jelas sekali. Tradisi yang kita bicarakan di sini, atau dengan kata lain, kalau di gereja Katolik kita ngomong tradisi, maksudnya adalah apa? Berasal dari para rasul yang meneruskan apa yang mereka ambil dari ajaran dan contoh Yesus dan yang mereka dengar dari Roh Kudus. Maka kalau dalam gereja Katolik ngomong tradisi, pemahamannya apa? Ajaran para rasul yang diteruskan dari Tuhan Yesus kepada kita. Itu
Itu pengertian mengenai tradisi yang terumus di dalam KGK 83. Jelas sekali. Masih pada KGK nomor yang sama, ini akan nyambung dengan pembicaraan kita bagian awal tadi. Generasi Kristen yang pertama belum mempunyai perjanjian baru tertulis, belum punya. Dan perjanjian baru itu sendiri memberi kesaksian tentang proses tradisi yang hidup. Maksudnya apa? Zaman para rasul dan zaman orang-orang yang mengalami para rasul, contoh zaman Markus, zaman Lukas, itu belum ada perjanjian baru, belum ditulis. Jadi bahasa gampangnya, orang-orang Kristen awal yang masih mengalami para rasul tidak punya Alkitab seperti yang kita punya. Jadi masih mau ngomong semua harus ada ayatnya dalam Alkitab. Lalu bagaimana orang Kristen awal pada zaman para rasul? Bahkan mereka tidak punya Alkitab seperti yang kita punya sekarang. Perjanjian baru saja belum ada. Bagaimana harus ada ayatnya? Itu nalar historis atau nalar kesejarahan yang perlu kita punyai. Anda jangan membayangkan bahwa orang-orang Kristen pada masa awal, pada zaman para rasul itu sudah seperti kita yang sudah punya surat Korintus, surat Roma, Injil Markus, Injil Lukas, lalu punya kumpulan buku yang namanya Alkitab. Oh tidak, sama sekali tidak punya. Bahkan tidak ada satupun kitab dalam perjanjian baru yang mereka punya. Itu kan baru tahun 70, tahun 80 untuk Injil-Injil yang lain. Injil Yohanes bahkan diperkirakan baru tahun 90. Karena Yohanes itu meninggal dalam umur yang begitu tua, boleh dikatakan beliau mengawal gereja awal sampai menjadi bisa berdiri gitulah kalau bahasa gampangnya. Itu yang dimaksud generasi Kristen pertama belum memiliki perjanjian baru yang tertulis. Tapi apakah mereka tidak punya ajaran? Ya punya. Sekarang kita lihat proses tradisi. Itu tadi pengertian-pengertiannya. Ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya akan terus ngotot mewartakan ini. Karena bagian ini menurut pendapat saya agak lemah dipahami oleh orang Katolik sendiri. Sejauh saya bincang-bincang atau kalau mengajar di lingkungan dan sebagainya, pemahaman ini belum tertanam dalam benak banyak orang Katolik. Itu pendapat saya. Mohon maaf kalau salah. Bagaimana menurut pemahaman Pak Firdi? Apakah pendapat saya betul atau tidak? Sudah lumayan ya Pak ya. Nah, Iya, lumayan. betul. Berarti sudah ada perkembangan dari yang dulu-dulu ya. Tidak lagi bertanya ayatnya di mana. Iya. Baik, kita Waktu lanjutkan sekarang mengenai tradisi suci prosesnya yang akan membuktikan justru bagaimana kok sampai ada Injil. Maka ini akan menjadi bukti-bukti otentik mengenai keaslian Injil itu sendiri. Ini akan menjawab dua sekaligus. Pertama, untuk orang-orang non-Kristen dan untuk orang-orang Kristen non-Katolik. Kalau orang-orang Kristen non-Katolik ditanya, kamu percaya itu Injil Lukas itu adalah Alkitab? Percaya. Kamu percaya Injil Markus itu juga bagian dari Alkitab? Percaya. Bagaimana datangnya Injil Markus itu sampai menjadi Alkitab? Ya pokoknya ini sudah Alkitab, harus kita percaya. Pokoknya. Tidak punya bukti. Mana ayat dalam Injil Markus yang mengatakan ini adalah Alkitab? Tidak ada. Tetapi gereja Katolik karena punya tradisi suci, prosesnya pun diceritakan, prosesnya diketahui, prosesnya juga diajarkan turun-temurun sehingga kita punya bukti-bukti otentik mengenai keaslian Injil. Dalam hal ini saya mengambil contoh kasus Injil Markus, Injil Lukas, semuanya sama, tapi saya mengambil contoh Injil Markus, Injil yang disebut sebagai Injil katekumen, Injil yang selayaknya pertama dibaca dibandingkan Injil-Injil yang lain menurut dalam pengajaran gereja Katolik. Sekarang kita lihat proses tradisi. Mengenai Markus. Bagaimana mengenai Markus ini? Bahasa gampangnya seperti ini. Bahasa gampangnya adalah kenapa kita harus percaya bahwa tulisan yang disebut Injil Markus harus kita pandang sebagai kitab suci. Kira-kira begitu. Atau kalau mau dibalik, apakah tulisan yang dinamakan Injil Markus asli merupakan Injil yang otentik? Nah itu kalau mau dijawab. Jadi omongan kita ini selanjutnya, pembicaraan saya akan menjawab satu persoalan yang mendasar. Kenapa kok kita percaya Injil Markus merupakan bagian dari Alkitab? Atau mana buktinya
bahwa Injil Markus merupakan bagian dari Alkitab. Tolong tunjukkan kepada saya. Buktinya mana? Nah itu. Kalau Anda bertanya kepada orang Kristen non-Katolik, ini macet di sini dan mencret. Anda usil tanya saja. Hai, orang Kristen non-Katolik, kamu percaya Injil Markus itu bagian dari Alkitab? Oh percaya, haleluya saudara, ini firman Tuhan saudara. Ini firman Tuhan. Katanya itu firman Tuhan. Kalau pertanyaannya berlanjut, oke, kamu percaya itu firman Tuhan. Haleluya saudara, percaya, yakin dan percaya saudara. Oke, kalau kamu yakin dan percaya itu firman Tuhan, tunjukkan bukti ayatnya kepada saya bahwa Injil Markus betul firman Tuhan. Bagaimana Injil Markus itu datang kepada kamu? Ya ini Alkitab. Tidak ada argumentasinya. Tetapi seorang Katolik punya argumentasi. Yuk kita lihat. Bagaimana kita bisa tahu mengenai Santo Markus? Artinya kalau kita hanya membuka Injil Markus tidak ada keterangan. Bahkan penulisnya pun kita tidak tahu. Dalam arti kalau hanya mengandalkan ayat-ayat dalam Injil Markus itu sendiri. Carilah dalam seluruh Injil Markus tulisan Injil ini ditulis oleh orang bernama Markus. Loh, carilah. Tidak ada. Tidak ada. Ayat pertama bunyinya apa? Inilah Injil Yesus Kristus. Ayat pertama dalam Injil Markus justru berbunyi inilah Injil Yesus Kristus. Tapi bukan berarti yang menulis adalah Yesus Kristus. Gereja mengatakan itu Injil Markus ada sebabnya. Dan kenapa itu disebut Injil Markus juga ada sebabnya. Dan kenapa kita yakin yang menulis Markus ada sejarahnya. Yaitu dalam tradisi suci. Kita harus memandang tradisi suci sebagaimana yang dikisahkan atau dituliskan oleh Santo Irenaeus. Siapa itu Santo Irenaeus? Santo Irenaeus itu generasi yang keempat atau generasi yang ketiga kalau dihitung dari para rasul. Kita lihat urutannya. Ini kalau ini garis waktu, kita lihat paling kiri adalah baginda junjungan kita Yesus Kristus Tuhan. Itu hidup Sang Kristus dari tahun 1 sampai tahun 33 Masehi. Kurang lebihnya seperti itu. Maka Sang Kristus punya banyak murid. Dan dari banyak murid tadi dipilih 12 yang disebutnya Rasul. Salah satu dari yang 12 namanya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes hidup sampai tahun 90 Masehi. Beliau meninggal dalam umur yang begitu tua. Nah Rasul Yohanes punya murid yang namanya Santo Polikarpus. Santo Polikarpus diajar oleh Santo Yohanes. Boleh dikatakan gurunya Santo Polikarpus adalah Rasul Yohanes. Santo Polikarpus hidup sampai tahun kira-kira 150-an. Nah Santo Polikarpus ini punya murid yang namanya Santo Irenaeus. Atau Irenaeus dalam ucapan Latin sampai tahun 170-an. Mari perhatikan bagaimana mata rantai ini. Inilah yang disebut tadi di bagian awal tadi suksesi apostolik. Rasul Yohanes, Polikarpus, Irenaeus. Nah kita sekarang akan membahas tradisi suci yang disampaikan oleh Santo Irenaeus ini. Yang mata rantainya jelas. Berarti ini generasi ketiga kan. Generasi pertama itu zamannya Rasul Yohanes. Generasi kedua Santo Polikarpus. Generasi ketiga itu Santo Irenaeus. Dan jaraknya sangat dekat. Maka tradisi suci yang disampaikan pastilah benar karena mata rantai yang tidak terputus. Dan mata rantai yang tidak terputus tadi tujuannya apa? Menjamin keutuhan iman terus diwariskan dari zaman ke zaman. Ini pengertiannya dulu. Nah, Santo Irenaeus itu meriwayatkan tradisi suci yang kemudian dituliskan, kan awalnya lisan, tapi kemudian dituliskan dalam bentuk kitab yang diberi judul Adversus Hereses. Adversus melawan, versus itu melawan, adversus berarti melawan, hereses ajaran sesat. Jadi Adversus Hereses harafiah bermakna ajaran sesat. Jadi kitabnya berjudul Melawan Ajaran Sesat. Kita lihat di dalam Adversus Hereses kitab yang ketiga, bab pertama, ayat pertama.